Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah. Sore ini kita jumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan Belajar Tauhid. Tema kita pada sore hari ini adalah mengapa kita sholat pada waktunya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab lihazihinnya wala kulli niyatin salihah wala hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengapa kita sholat pada waktunya? Memang dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan juga ketika Allah memfardukan sholat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Ibtaradat ala ummatika khamsus salawat. Wahatu indi ahda man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam hafiz alaihinna fala ahdalahu indi. Aku fardukan kepada umatmu wahai Muhammad 5 salat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang melaksanakan salat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Pamalam hafiz alaihinna fala ahdalahu indi. Siapa yang tidak mengerjakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Jadi sholat pada waktunya itu adaan. Seperti pada hari ini, hari Kamis 10 Rabiul Awal 22 Oktober, Zuhur 1954. Dan asar pada 14.54. Ini pada waktunya. Jadi waktu zuhur itu dari 11.54 sampai 14.54. Itu adaan. Tapi yang afdal memang di awal waktu. Begitu masuk waktu azan, sudah azan, sholat qobliyah, lalu sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, waktu berikutnya adalah waktu ikhtiar. Jadi waktu afdal itu di awal waktu. Setelah selesai sholat berjamaah, sekarang ini waktu zuhur itu waktu ikhtiar. Artinya waktu memilih. Kenapa memilih waktu ikhtiar? Karena tadi ada kesibukan-kesibukan. Lalu adaan itu menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, apabila bisa melaksanakan takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram untuk sholat zuhur, masuk waktu sholat asar 14.54, itu menurut sudut pandang Imam Hanafi dan Imam Hambali masih adaan. Tapi kalau menurut Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, apabila memperoleh 1 rakaat. 1 rakaat dalam sholat zuhur pada waktunya,
kemudian masuk waktu asar 11.54, itu masih adaan. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, idza adraka sajadatan min salatil asri qabla an taghiba syams falyutimma salatahu. Apabila mendapat satu rakaat dari salat asar sebelum matahari, sebelum masuk waktu asar maksudnya, sebetulnya terbenam matahari waktu maghrib, maka falyutimma salatahu kata Rasul, selesaikan, sempurnakan sholatnya. Wa iza sajadatan min salati subhi qabla an tutlu as-syams falyutimma sholatahu. Apabila memperoleh satu rakaat dalam sholat subuh, kemudian terbit matahari syuruk, maka sempurnakan sholatnya. Artinya satu rakaat yang diperoleh waktu subuh tadi itu setelah terbit matahari, rakaat kedua itu sudah terbit matahari, itu masih adaan. Ini argumennya Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, apabila tidak melaksanakan sholat pada waktunya, itu namanya qadha. Apa qadha itu? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis qauli, Rasulullah menyatakan innamat tafrid bil yaqza ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtul ukhra. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Muttafaqun alaih. Artinya seseorang yang tidak melaksanakan sholat hingga habis waktunya itu dianggap ceroboh dan lalai, jika memang dia dalam keadaan jaga, tidak tidur. Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut hendaklah mengqadhanya ketika mengingatnya. Ini hadis qauli. Artinya diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pada waktunya tidak sholat, misalnya zuhur ini pada waktunya tadi 11.54 sampai 14.54 itu waktu asar, tidak sholat, maka dia wajib mengqadha sholat yang tertinggal, padahal tadinya dia dalam keadaan jaga ya, bukan tertidur. Tapi kalau tertidur itu uzur syar'i. Man nama ahadukum anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Rasulullah SAW. Siapa yang tertidur atau lupa dari melaksanakan sholat, lalu ketika bangun atau teringat, sholatlah. Nah itu dengan tertidur atau lupa tidak berdosa. Tapi kalau sengaja pada waktu bangun, waktu zuhur tadi sampai asar ini tidak sholat, itu berdosa. Tapi masih wajib qadha. Sedangkan perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi acuan ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu ada menggali parit sebagai saran dari Salman Al-Farisi. Digali parit sepanjang kota Madinah ketika itu. Panjangnya kota Madinah di masa Rasul itu sebesar Masjid Nabawi sekarang, 16 hektar. Digali parit, lebarnya 5 meter dan dalamnya 5 meter, sehingga musuh-musuh Islam sebanyak 10.000 tentara koalisi, orang-orang kafir musyrik dari Makkah dan orang-orang Yahudi dari sekitar Madinah bergabung, 10.000 tentara koalisi. Sedangkan umat Islam ketika itu baru berkisar 3.000-an. Lalu sibuk menangkis serangan anak panah dari 10.000 tentara koalisi dari jarak jauh. Tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar, dan tidak sempat sholat maghrib. Baru menjelang tengah malam, usai gempuran musuh, karena ada angin puting beliung dan cuaca ekstrim dingin. Lalu porak-poranda tenda-tenda musuh. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para Bilal supaya azan dan sholat zuhur 4 rakaat berjamaah. Qadha. Waktunya
menjelang tengah malam. Selesai sholat zuhur 4 rakaat berjamaah qadha, qomat lagi melaksanakan sholat asar 4 rakaat berjamaah qadha menjelang tengah malam. Qomat lagi melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat berjamaah qadha menjelang tengah malam. Lalu sesudah itu qomat lagi melaksanakan sholat isya 4 rakaat berjamaah masih pada waktunya, karena waktu isya itu ila nisfil lail, sampai tengah malam. Ini menunjukkan bahwa sholat-sholat yang tertinggal tadi itu harus dilaksanakan dulu qadhonya, baru melaksanakan sholat adaan. Sholat adaan adalah sholat isya, karena isya itu waktunya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Nah, Rasul memerintahkan pada Bilal azan, lalu sholat zuhur 4 rakaat, sudah itu sholat asar 4 rakaat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, barulah melaksanakan sholat isya pada waktunya. Jadi tidak sah sholat isya pada waktunya itu sebelum mengqadha sholat-sholat tertinggal. Karena itu hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, selesaikan dulu sholat qadhonya, baru sholat adaan. Kita ikuti yang berikut ini dulu. TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi berdasarkan hadis fi'li perbuatan Rasulullah SAW ketika tidak sempat sholat pada waktunya karena uzur syar'i dalam peperangan Khandaq, maka setelah usai melaksanakan qadha dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Bukan itu saja, ketika pulang dari perang Khaybar, dalam perjalanan pulang menjelang tengah malam sudah keletihan, kita berhenti di sini kata Rasulullah SAW, dan engkau Bilal berjaga-jaga, besok kita mau sholat subuh. Ya Rasul, kata Bilal. Begitu terbangun besoknya hari sudah siang, matahari sudah terbit. Lalu kata Rasulullah SAW, pindahkan kendaraan kalian di sini, ini tempat setan. Jadi kalau ketiduran melulu artinya tidur bersama setan. Setelah pindah Rasul SAW berwudu, lalu melaksanakan sholat qobliyah subuh qadha, matahari sudah terbit. Setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat qadha, lalu sholat berjamaah, melakukan sholat subuh berjamaah qadha. Jadi ini karena ketiduran. Nah, ketiduran ini kata Rasulullah SAW, innahu laisa fin naumi tafrid, innama tafrid fil yaqza. Wa idza nasiya ahadukum salatan aw nama 'alaiha falyusalliha idza dzakaraha. Rawahu Nasa'i. Bahwa ketiduran itu bukanlah ceroboh atau lalai. Yang dinamakan ceroboh atau lalai itu ketika bangun dia tidak melaksanakan sholat. Apabila lupa salah seorang di antara kalian atau tertidur, tidak melaksanakan sholat karena tertidur atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Maka sholatlah ketika terbangun atau ketika ingat. Jadi tidur itu uzur syar'i, yang karena ketiduran tidak berdosa, tidak sholat, tapi masih wajib melaksanakan qadha. Jadi hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, yang afdol adalah sholat pada waktunya. Waktunya ini ada 3. Satu waktu afdol di awal waktu, setelah itu waktu ikhtiar, waktu memilih. Yang ketiga waktu makruh. Waktu makruh itu umpamanya baru 1 rakaat sholat zuhur pada waktunya, lalu masuk waktu asar jam 14 tadi itu 14.54, maka itu sah, masih adaan tapi makruh. Di samping adaan dan qadha ada i'adah. I'adah itu apa? I'adah itu mengulang. Mana contohnya? Seperti misalnya ada jamaah umroh naik pesawat dari Indonesia selama 9 jam dari bandara
Sultan Mahmud Badarudin. Lalu dalam perjalanan 9 jam itu bertemu waktu zuhur, bertemu waktu asar, bertemu waktu maghrib, isya dan subuh. Maka perintah Rasulullah SAW, fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu salat, salatlah kamu. Jika berangkat dari Sultan Mahmud Badarudin II ini jam 9 pagi, maka pasti berapa saat kemudian bertemu dengan waktu salat zuhur. Nah, waktu salat zuhur ini berdasarkan perintah Rasul tadi, fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu salat, salatlah kamu. Karena dalam musafir yang jarak tempuhnya lebih dari 90 km dibolehkan sholat jamak dan qashar. Maka melakukanlah jamak takdim ya, zuhur di waktu zuhur, asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini namanya jamak takdim. Ketika melaksanakan sholat zuhur di qashar 2 rakaat, lapas niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asru. Aku semayang pada zuhur 2 rakaat qashar dihimpunkan kepadanya asar. Nah, jamak takdim ini antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Hanya boleh dijarai oleh berwudu atau tayamum atau iqamah. Nah, karena di pesawat tadi tidak ada air, maka bertayamum. Tayamum ini hanya untuk 1 kali sholat fardu. Nah, ketika setelah melaksanakan sholat zuhur, jamak takdim, ketika akan melaksanakan sholat asar, bertayamum lagi. Lalu iqamah, lalu lapas niatnya usolli fardhu asri rakaataini qashran majmu'an ila zuhri. Jadi aku semayang fardu asar 2 rakaat qashar dihimpunkan kepada zuhur. Nah, lalu nanti bertemu waktu maghrib, sholat lagi. Bertemu waktu subuh, sholat lagi. Ketika sampai di Jeddah, kalau tadi berangkat jam 9.45 umpamanya, maka di Jeddah dalam hari yang sama, waktunya waktu pukul 5 asar. Apakah sholat lagi? Tentu sholat lagi. Karena kata Rasulullah SAW, fa'aina ma adraktumus shalah fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Karena istirahatnya di Jeddah itu tidak terlalu lama, maka belum sempat melakukan sholat i'adah. Terus menuju Madinah dalam jarak tempuh lebih kurang 5 jam atau 6 jam. Nah, di dalam perjalanan ke Madinah ini ada berhenti di restoran, sempat sholat sholat yang dilakukan dalam perjalanan itu. Misalnya sholat zuhur atau sholat asar. Nah, nanti setelah sampai di Madinah ini ikut sholat berjamaah bersama imam Masjid Nabawi. Apalagi kalau jamaah haji. Jamaah haji kan biasanya mengambil arba'in. Arba'in itu 8 hari, 40 sholat. Karena kata Rasulullah SAW, man sholla fi masjidi arba'ina sholah, la tafutuhu sholatun, kutibalahu baru'atu minal azab, wan najaya yaumil qiyamah, wa baru'atu minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat tidak terputus berjamaah bersama imam Masjid Nabawi, maka dia memperoleh 1 wan najaya yaumil qiyamah, menang pada hari kiamat, wa baru'atu minal azab, bebas dari azab neraka, dan baru'atu minan nifaq, bebas dari munafik. Nah, karena ingin mengejar arba'in itu, sholat dulu berjamaah bersama imam Masjid Nabawi. Lalu ada kewajiban untuk i'adah, mengulang sholat-sholat yang tadi dilakukannya di pesawat. Karena sholat yang dilakukan pesawat itu statusnya lihurmatil wakti, menghormati waktu karena tidak sempurna. Pertama, tidak menghadap kiblat. Kedua, rukuk sujudnya itu isyarat saja, tidak menyentuh lantai, maka status sholatnya adalah lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Maka ketika sampai di Madinah ada kewajiban untuk i'adah, mengulang sholat yang tadi dilakukan di pesawat.
Karena tempo musafir itu 3 hari, dalam 3 hari itu masih bisa melakukan i'adah sholat yang tadi dilakukan di pesawat itu dengan jamak dan qashar juga. Jadi kalau tadi zuhur dan asar jamak takdim, boleh dilakukan zuhur dan asar jamak takdim juga i'adahnya. Kemudian maghribnya juga begitu, dengan isya, subuhnya ana sendiri. Jadi kalau tadi tidak boleh melaksanakan sholat adaan sebelum qadha, maka i'adah juga semestinya seperti itu. Jadi i'adah dulu sholat-sholat yang dilakukan di pesawat tadi itu, barulah mengikuti sholat berjamaah bersama imam Masjid Nabawi. Dengan demikian insya Allah sholat yang dilakukan akan bermakna seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat fi masjidi arba'ina sholat la tafutuhu sholatun kutiba lahu bara'atun minal azab wa najaya yaumil qiyamah wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat tidak terputus berjamaah bersama imam Masjid Nabawi, maka menang pada hari kiamat, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.